Memang kita perlu jujur teman-teman. Di tengah dunia yang terhubung satu sama lain ini, kita harus terus-menerus mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki relasi yang otentik dan apakah kita masih menjadi diri kita yang otentik di dalam keseharian kita. Welcome back di Campus Connection Online Service. Gak kerasa banget nih, Februari udah mau selesai guys. Gimana nih resolusi 2022 kalian? Masih pada jalan kan? Bible reading plan-nya gimana? Masih dibaca setiap hari kan? Kalau udah ada yang bolong-bolong, yuk kita sama-sama cek lagi resolusi kita dan lakuin dengan lebih konsisten. Nah, buat kalian yang salah satu resolusinya mau mengenal Tuhan lebih lagi, pas banget nih, pendaftaran kelas dasar kekristenan masih dibuka. So, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kalian melalui link yang ada di bawah ini. Gak lupa juga gue mau mengingatkan teman-teman semua untuk sama-sama subscribe dan nyalakan notifikasi di YouTube channel baru kita, Youth Fajar Pengharapan. Dengar-dengar nanti akan ada banyak segmen spesial loh di sana. Oke, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Sebelum kita mulai ibadah, ada satu info penting lagi nih. Check this out. Saudara-saudari, mendukung upaya untuk menurunkan tingkat pandemi, maka selama 2 minggu ke depan, yaitu minggu terakhir bulan Februari dan minggu pertama bulan Maret, kita akan melaksanakan seluruh ibadah kita hanya secara online. Kita berharap bahwa puncak gelombang pandemi kali ini segera terlampaui. Sehingga pada minggu kedua bulan Maret, kita kembali akan melakukan ibadah secara onsite. Yaitu di gedung gereja kita, baik di Bandung Utara, Kopo, maupun Pasir Koja. Oleh karena itu, selama 2 minggu di depan, yaitu minggu terakhir bulan Februari dan minggu pertama bulan Maret, kita akan beribadah hanya secara online. Dan pada minggu kedua bulan Maret, kita kembali beribadah secara onsite maupun online seperti selama ini. Oke, segitu aja info hari ini. Selamat beribadah. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikan ku harapan.
Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. You're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup kita. He's so good. Dia sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagiku, Tuhan. Kau Bapakku yang penuh kasih. Kau sahabatku yang penuh cinta.
Ku bersyukur tuh penyertamu. Ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang kau beri, nafas yang kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Ku bersyukur, ku bersuka, sebab kau Bapakku yang baik. Kau selalu bersamaku, kau selalu menolongku, Rohmu yang menghiburku. Terima kasih Yesus. Oh, you are so good to me. You are so good to me. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ku menikmati kasih setiamu sepanjang hidupku. Ku menikmati cinta kasihmu Tuhan.
Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Campus Connection. Dan saya berdoa agar teman-teman ada di dalam kondisi yang baik dan kita tetap semangat di dalam menjalani minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Dan karena itu kami menaruhkan setiap pergumulan, setiap tantangan dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami ingin berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna tersebut. Biar firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang real community, di mana kita bertumbuh lewat komunitas dalam gereja tentunya, dalam tubuh Kristus. Dan untuk bertumbuh di dalam komunitas, kita perlu membangun relasi pertemanan kita dengan menjadi pribadi yang otentik. Ya, baru setelah itu kita bisa membangun pertemanan yang otentik pula. Seorang gembala dari North Point Community Church, yaitu Andy Stanley, pernah berkata seperti ini, "Your friends will always determine the quality and direction of your life." Teman-temanmu akan selalu menentukan arah dan kualitas dari kehidupanmu. Ya, sehingga kita perlu memperhatikan dengan siapa dan bagaimana kita membangun pertemanan kita. Raja Salomo yang dikenal dengan kebijakannya di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan ketika saya membahas topik ini, satu kali saya mendapat respon dari seorang mahasiswa yang kemudian berkata, "Kak, saya baru sadar dari ribuan teman yang saya punya di Facebook, lalu saya bergeser ke Instagram, lalu bergeser ke TikTok, ternyata saya mendapati sebenarnya saya nggak punya teman dekat, Kak. Yang ada ya teman karena penampilan atau image yang saya bangun di sosial media itu." Ya, memang kita perlu jujur teman-teman. Di tengah dunia yang terhubung satu sama lain ini, kita harus terus-menerus mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki relasi yang otentik dan apakah kita masih menjadi diri kita yang otentik di dalam keseharian kita. Saya yakin teman-teman, kita merasakan kegelisahan yang sama seperti teman yang tadi saya ceritakan. Apakah saya ini memiliki teman dekat? Dan apakah teman yang seperti apa yang saya butuhkan untuk melangkah maju di dalam kehidupan hari-hari ini? Ya, karena kalau kita tidak sadar akan hal ini, maka kita bisa terjebak di dalam kemiskinan dalam relasi kita, teman-teman. Satu kali di dalam pelayanan sebagai bagian dari pelatihan misi perkotaan yang harus saya lalui, 3 bulan saya harus melayani di negara India, tepatnya di kota New Delhi. Nah, kami secara rutin setiap hari masuk ke sebuah daerah kumuh dekat jembatan rel kereta yang ada. Nah, di situ kami coba untuk melayani pelayanan kesehatan dasar kepada para gelandangan, orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tersebut. Kami datang kemudian menimbang berat bayi yang ada, memberikan makanan pelengkap, bahkan merawat luka dan penyakit kulit yang mereka alami karena sanitasi yang sangat jelek di tengah-tengah kalangan gelandangan yang ada di kota New Delhi tersebut. Nah, di tengah-tengah kemiskinan yang menggerogoti mereka, satu kali satu keluarga menawarkan sup yang sedang mereka masak kepada tim kami yang sedang melayani. Mereka katakan, "Ayo makan bersama-sama dengan kami." Tentunya dengan sopan kami menolak tawaran tersebut. Walaupun tawaran itu dengan sangat baik, tapi karena kami membawa bekal juga. Nah, tetapi seorang teman saya berniat baik ingin membantu mereka memasak. Dan akhirnya dia membantu mereka untuk mengaduk-aduk sup yang ada dan sedang dimasak tersebut. Tetapi 1 menit, 2 menit kemudian, teman saya itu saya perhatikan terdiam. Dan kemudian dia pura-pura untuk bergeser sedikit dan menghampiri saya. Dan dengan mata yang berkaca dia katakan begini, "Jeff, sup itu nggak ada isinya apa-apa. Hanya segumpal bulu ayam
agar memberikan aroma bau ayam pada sup tersebut dan ditambah sedikit potongan kentang. Saya nggak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Sedemikian dampaknya kemiskinan secara finansial dari orang-orang yang kami temui dan kami layani pada saat tersebut. Tetapi di balik semua keterbatasan mereka, ada satu hal yang saya perhatikan, mereka tidak miskin secara relasi. Ya, ketika kami datang kepada mereka, mereka justru dengan terbuka, bahkan berbagi apa yang mereka punya pada saat itu dengan tim kami. Tercermin dari tawaran mereka untuk makan bersama dengan mereka. Ya, sup bulu ayam plus kentang tadi. Dan bahkan berhari-hari kami ada di situ. Kami melihat antar keluarga dengan keluarga yang tidur di tenda-tenda semi permanen yang ada, yang berdempetan satu sama lain. Mereka justru saling membantu satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Saya melihat anak-anak berlari ke sana ke sini, main dengan teman mereka tanpa pusing dan tenggelam dengan memainkan handphone yang ada. No, mereka sibuk bermain satu sama lain, tertawa di tengah-tengah kekumuhan yang ada. Mereka miskin secara keuangan, ya, tetapi mereka tidak miskin secara relasi. Dan di titik itu saya menjadi kepikiran juga nih. Kita seringkali lebih waspada terhadap kemiskinan secara jasmani. Tetapi jangan-jangan kita tidak waspada dengan kemiskinan dalam relasi hidup kita. Teman-teman, kita perlu belajar untuk membangun the right kind of friendship. Dan hal ini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-26. Di dalam kehidupan seorang tokoh yang sangat mewarnai perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Tetapi di dalam ayat yang ke-26, namanya disebutkan bukan sebagai Paulus, tetapi yaitu Saulus. Dikatakan seperti ini di dalam ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Maksudnya para pengikut Kristus yang ada. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Kok bisa kejadian seperti ini? Mereka malah menolak Paulus. Rupanya sebelum menjadi murid Kristus, Rasul Paulus justru adalah salah satu kepala tim penganiayaan orang Kristen. Bukan hanya menyiksa, tetapi juga dia mengambil keputusan untuk menyuruh massa membunuh orang-orang Kristen yang ada. Dan sekarang dia bertobat dan menjadi murid Kristus. Nah, respon orang-orang percaya pada waktu itu, wah kamu, no, kami nggak percaya kamu nih. Jangan kamu gabung di sel grup kami. Kurang lebih seperti itu yang mereka katakan kepada Rasul Paulus. Tetapi di dalam ayat yang ke-27 dicatat, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kita perhatikan dengan baik. Di sini ada peran teman. Ini ada peran relasi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tuhan memakai Barnabas di dalam mengarahkan Paulus untuk memulai awal dari pelayanannya. Ya, Paulus, pria yang akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menulis lebih dari setengah isi perjanjian baru dan bahkan berdampak pada jutaan kehidupan orang percaya, di awal pertobatannya ternyata ditolong dan diarahkan oleh temannya itu Barnabas. Kita bisa melihat betapa relasi pertemanan sangat berpengaruh dalam kehidupan Rasul Paulus dan juga sebenarnya berpengaruh di dalam arah kehidupan kita dan sangat menentukan kemajuan kita di dalam sisi kerohanian pula. Dan saya mau ingatkan teman-teman, jangan hanya mencari teman yang cocok atau membuat kita nyaman atau hanya seumuran dengan kita saja. Bisa jadi Tuhan memakai orang yang lebih tua,
yang lebih dewasa sebagai teman untuk mendorong kita untuk maju di dalam kehidupan ini. Tuhan sangat senang memakai bahkan generasi yang secara umur jauh berbeda untuk saling memberikan dampak demi dampak, kemajuan demi kemajuan di dalam kehidupan ini. Satu kali saya ingat di titik ketika saya ingin menyerah di dalam pelayanan. Saya ingat saya dan waktu itu Kak Teti sebelum menjadi istri saya, kami mengikuti retreat dan pada titik tersebut kami merasa ingin menyerah dari pelayanan, ingin mundur dari pelayanan. Tetapi di tengah-tengah retreat tersebut kami berkenalan dengan seorang pelayan yang lain yang jauh lebih tua dan kami belum pernah ketemu di dalam retreat tersebut. Dan entah kenapa kami kemudian ngobrol dan ternyata obrolan tersebut dari 5 menit jadi 10 menit dan bahkan akhirnya berakhir 1 jam lebih. Percakapan tersebut menjadi awal dari pertemanan kami. Dan percakapan yang selama 1 jam itu saya katakan justru menjadi percakapan yang merubah arah kehidupan kami yang tadinya hampir menyerah dalam memenuhi panggilan pelayanan. Dan akhirnya justru menguatkan kami untuk melangkah di dalam melayani khususnya di kalangan anak muda. Ya, kita perlu untuk membangun pertemanan yang tepat, yang membawa kita masuk lebih dalam di dalam rencana Tuhan. Nah, kita bisa belajar kali ini sebagaimana juga Rasul Paulus dia bertemu dengan Barnabas. Kita perlu belajar bagaimana kita menemukan orang-orang yang tepat. Kita perlu mengidentifikasi orang-orang yang tepat yang kita perlukan di dalam kehidupan kita untuk membangun pertemanan sehingga kita bisa sama-sama maju di dalam Tuhan. Dan kita bisa pelajari dari kehidupan Daud. Daud yang memiliki sosok teman dan sangat berperan dalam kehidupannya dan bukan cuma satu tetapi ada 3 orang yang kemudian kita bisa mempelajari dan menjadi tuntunan kita juga nih. Ada ciri-ciri yang mereka tunjukkan di mana ciri mereka tersebut menjadi ciri yang tepat waktu kita memilih seorang teman. Dikatakan bagian yang pertama kita bisa melihat dalam sosok Samuel. Ya, Samuel adalah sosok atau simbol teman yang membuat kamu menjadi lebih baik. Yang mendukung kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, setiap dari kita tidak ada yang terkecuali. Kita membutuhkan teman yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Nah, saya mau ceritakan konteksnya tentang Nabi Samuel tersebut dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Yaitu ternyata Tuhan telah menolak Raja Saul. Nah, ini adalah pribadi yang berbeda dengan Saul yang kemudian menjadi Paulus. Ini Raja Saul. Nah, karena Tuhan telah menolak Raja Saul, dan kemudian Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi dan mengurapi Raja Israel yang baru. Nah, Nabi Samuel pergi ke rumah seseorang yang bernama Isai. Sebagaimana tuntunan Tuhan atas dia. Dan kemudian dia meminta supaya Isai menunjukkan anak-anaknya. Dan ketika dia melihat anak sulung dari Isai, wah gagah, tinggi, tegap. Ini nih yang cocok jadi raja. Tetapi ternyata Tuhan katakan, tidak Samuel. Demikianlah peristiwa itu terjadi dari seorang anak Isai kepada anak Isai yang lainnya. Sampai semua yang ditunjukkan habis. Tetap saja tidak ada yang terpilih. Dan Samuel kebingungan. Dan di dalam ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Akhirnya setelah ditanya lebih dalam dengan tuntunan Tuhan, ternyata Isai masih memiliki seorang anak yang sedang ada di padang penggembalaan, namanya Daud. Akhirnya di dalam ayat yang ke-12 dicatat, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia, maksudnya Daud, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Yang menarik dari kisah ini adalah tidak ada orang
yang melihat, bahkan keluarganya sendiri pun, yang melihat Daud itu seperti cara Samuel yang dalam tuntunan Tuhan melihat Daud. Ya, semua orang hanya melihat penampilan luar dari Daud, tetapi Samuel melihat Daud lebih daripada penampilan luarnya, tetapi jauh dalam kedalaman kehidupannya. Samuel melihat Daud dan berkata, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu pikirkan lewat kehidupanmu. Samuel menolong Daud untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertemuan Samuel dengan Daud merubah arah kehidupan Daud. Pertemanan dari Samuel dengan Daud merubah arah perjalanan kehidupannya menjadi Daud yang jauh lebih baik. Seringkali kita nggak aware, teman-teman. Kita nggak berpikir dengan siapa kita berteman. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita berteman hanya karena kebetulan. Ya mungkin ketemu di kampus, mungkin ketemu di unit kegiatan yang sama, ya mungkin ketemu di dalam pelayanan yang sama. Oh kebetulan ketemu di gym atau di lapangan futsal. Ya karena kebetulan aja dan cocok. Tetapi kita jarang bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah teman-teman yang kita punya hari ini membuat diri kita jauh lebih baik? Karena pertemananmu akan menentukan arah hidupmu. Saya masih ingat hal ini karena ketika sewaktu SMA, saya nggak ada di dalam kondisi yang baik. Khususnya ketika kelas 1 dan kelas 2 SMA. Hidup berantakan, bahkan sering bolos dari kelas. Hidup tidak teratur. Saya masih ingat momen-momen tersebut. Sampai satu ketika nilai sudah hancur berantakan, kehidupan pribadi berantakan, kehidupan kerohanian berantakan. Tiba-tiba teman baik saya memberanikan diri untuk mengajak saya ngobrol. Ya, teman baik saya kemudian mematikan TV yang sedang saya tonton dan kemudian dia katakan begini, Jeff, gue mau ngobrol sama lo. Dan dari semua teman yang saya punya, hanya dia yang berani kemudian mengingatkan saya seperti ini. Jeff, kita jauh-jauh merantau dari Sulawesi ke kota Bandung. Karena tujuan kita, satu, kita ingin mendapat pendidikan yang jauh lebih baik. Dan gue percaya kamu bisa lebih baik daripada apa kamu hari ini. Kamu bisa berhasil dan kamu bisa mencapai yang lebih baik daripada apa yang kamu lakukan hari ini. Dan gue percaya lu bisa. Bersama dengan Tuhan, kamu pasti bisa. Dari semua teman-teman yang ada, hanya dia yang berani untuk menegur saya dan mengingatkan saya. Saya mau katakan, kita butuh teman-teman yang seperti ini. So, pertanyaannya, apakah kamu memiliki teman-teman yang membuat kehidupanmu lebih baik? Apakah kamu memiliki teman yang membuat kehidupan studimu menjadi lebih baik? Apakah kamu memiliki teman yang membuat disiplin kehidupanmu jadi lebih baik? Apakah kamu memiliki teman-teman yang mendorong kamu untuk memiliki pola makan dan pola kehidupan olahraga yang jauh lebih baik? Karena jika kamu ingin menjadi pemimpin yang lebih baik, kamu ingin jadi mahasiswa dengan keuangan yang jauh lebih baik, kamu ingin menjadi orang yang kualitas pemikirannya jauh lebih baik, maka kamu perlu teman-teman yang mendorong kamu untuk lebih baik pula dalam hal-hal tersebut. Seperti Raja Daud yang membutuhkan Nabi Samuel. Dan pada saat yang bersamaan, Tuhan juga ingin kamu menjadi teman yang mendorong teman-temanmu lebih baik. Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita membutuhkan teman yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lanjut. Daud bukan cuma memiliki Nabi Samuel, tetapi juga dia memiliki seorang teman yang bernama Yonatan. Dan dari pribadi Yonatan, kita bisa melihat bahwa kita membutuhkan teman yang menopang kita dalam membangun kerohanian. Setiap kita yang mengikut Kristus, kita perlu teman yang menolong dan menopang kita di dalam membangun relasi pribadi atau kerohanian kita di dalam Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-23 kita bisa melihat di situ Daud telah diurapi menjadi raja.
sebagai latar belakangnya. Dan bahkan dia menjadi pahlawan perang. Jadi orang-orang mulai memuji dia. Oh, Daud, Daud. Dan Saul yang mendengar pujian terhadap Daud tersebut jadi iri hati. Dan bahkan ingin membunuh Daud. Sehingga mendapati kenyataan tersebut, Daud akhirnya harus melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ya, dia lari dengan teman-teman yang lain. Dan akhirnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-15, ini luar biasa, ini luar biasa. Luar biasa pertemanan yang ada. Dikatakan ayat yang ke-15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Can you imagine? Udah dijanjiin bakalan jadi raja, bahkan diurapi oleh Nabi Samuel, tetapi dia mendapati kenyataan kehidupannya seperti ini. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, ayat yang ke-16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, anak dari raja yang ingin membunuh Daud. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Kita butuh teman yang kayak begini nih. Dikatakan Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Di titik terendah dalam kehidupannya, di mana dia justru dikejar-kejar, dia sedang takut. Semua mimpi yang dia dapatkan dari Tuhan justru sepertinya hilang semuanya. Tetapi justru disitulah momen di mana Yonatan datang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Teman-teman, kita butuh sosok teman seperti Yonatan. Teman yang menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Termasuk ketika kita menjalani ataupun masuk di dalam masa sukar kehidupan kita. Karena tidak peduli seberapa dewasa rohani kita. Seberapa besar pelayanan yang kita lakukan, hanya masalah waktu kita bisa saja berada di momen yang paling rendah dalam kerohanian kita. Dan kita butuh teman. Teman yang datang kepada kita dan berkata, saya akan berdoa barengan dengan kamu. Bukan teman yang hanya kirim WA, I'll pray for you, be strong bro. No. Tetapi justru teman yang seperti ini, I'm praying with you right now. Nah, itu yang kita butuh. Itulah teman-teman yang kita butuh. Apakah kamu memiliki teman yang di titik ketika kamu udah gak tahu harus ngapain lagi, kamu pun doa juga udah sulit, tetapi kemudian dia berkata seperti ini, gak apa-apa, kamu diam aja, gua yang akan doa buat kamu di hadapan Tuhan. Tenang, kalaupun kamu sulit untuk doa, saya akan berdoa buat kamu di hadapan Tuhan. Apakah kamu punya teman yang menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan dalam momen-momen hari ini? Jadi kita bisa melihat teman-teman, relasi yang kita butuhkan atau pertemanan yang kita butuhkan, atau kalaupun kamu ingin mengidentifikasi teman yang mana sih yang sebenarnya yang saya butuhkan, maka yang kita tahu bahwa kita butuh teman yang bisa membangun kehidupan kita. Bukan justru menarik mundur, menarik turun kehidupan kita, tetapi teman yang bisa membangun kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu teman yang menopang kita dalam membangun kerohanian. Dan yang ketiga yaitu kita butuh relasi dengan teman seperti Nabi Nathan di dalam kehidupan Raja Daud. Ya, teman yang berani mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ya, kamu dan saya butuh teman yang berani mengatakan kebenaran sekalipun bahkan ada resiko disalah mengerti oleh orang-orang. Dan apalagi ketika di momen di mana dia harus menegur kita. Dan itu yang terjadi dengan Raja Daud. Sekalipun dia dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Allah, tetapi ternyata dia bukan orang yang sempurna. Di kemudian hari kita tahu Raja Daud akhirnya jatuh dalam perzinahan dengan Batseba. Dan tindakannya menyakiti Allah dan bahkan membuat kerajaan Israel yang ada terancam juga karena dosa yang dia lakukan. Raja Daud tidak sadar akan besarnya dampak dari dosa yang dia perbuat. Nah, di titik tersebut datang Nabi Nathan dan menegur dia dan berani mengatakan kebenaran di depan Raja Daud. 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel.
dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nabi Nathan mengucapkan kebenaran, sekalipun dia menyampaikan kebenaran tersebut bukan dengan cara yang mudah, tetapi teguran tersebut disampaikan dengan terbuka kepada Raja Daud. Nabi Nathan adalah seorang teman yang mengasihi Daud, sehingga dia mau mengatakan kebenaran kepada Raja Daud. Dan dari momen tersebut kita bisa melihat bagaimana akhirnya Raja Daud meresponi hal itu dengan pertobatan yang sungguh. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-51 kita bisa melihat ekspresi pertobatan Raja Daud. Doa yang dia naikkan sebagai pertobatan setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Pertanyaan saya, kapan terakhir kamu dan saya punya teman yang benar-benar mengasihi kamu dan saya, dan berani menegur dan bahkan berkata kebenaran dalam kehidupan kita? Teman yang berkata seperti ini, jangan pindah jurusan, kamu cuma melarikan diri aja. Teman yang berani berkata, kamu kurang disiplin belajar, jangan nyalain dosen terus, ayo belajar bareng sama gua. Teman yang berani menegur dan berkata kebenaran dalam hidup kita, supaya kita bisa berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, kita perlu dan harusnya mempunyai relasi yang sehat dengan teman-teman seperti ini. Teman-teman yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman yang menopang kita dalam membangun kerohanian. Teman-teman yang mengatakan kebenaran kepada kita ketika harus menegur dan menyampaikan teguran tersebut kepada kita. Dan kita harus menjadi pribadi yang peduli dengan hal ini. Kita nggak boleh cuek, apalagi tidak memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Sebaliknya, ketika kita dengan sengaja membangun pertemanan dengan 3 jenis teman yang tadi saya sebutkan di atas, maka kita bisa melihat pertumbuhan, kemajuan di dalam kehidupan pribadi kita. Termasuk juga ketika kita ada di dalam gereja, kita harus membangun pertemanan. Kurang lebih 3 hal ini yang harus kita cari dalam teman-teman yang kita miliki juga di dalam gereja. You show me your friend, and I promise you I can show you your future. Bagaimana supaya saya punya teman-teman seperti tadi, Kak? Saya pengen. Bagaimana supaya saya bisa memiliki teman-teman seperti itu? Sederhana. Kalau kamu ingin memiliki teman-teman yang membuat kamu maju, kalau kamu ingin memiliki teman-teman yang menopang kamu dalam membangun kerohanian, kalau kamu ingin memiliki teman-teman yang mengatakan kebenaran dalam kehidupanmu, nah untuk bisa mendapatkan teman yang seperti itu, mulailah menjadikan dirimu sebagai teman yang bertindak sebagai teman-teman yang tadi saya sebutkan. Jadi, mulai bertindak sebagai teman yang membuat orang lain jauh lebih baik. Ayo bertindak, jadi teman yang menopang orang lain dalam membangun kerohanian. Jadi teman yang mengatakan kebenaran kepada teman-teman kita. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan ketika kita belajar bersikap sebagai seorang teman yang tadi saya sebutkan, maka kita akan mulai membangun relasi dengan orang-orang yang memang ingin juga terbuka diperlakukan seperti itu. Teman-teman yang membuat seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman yang berani untuk mengatakan kebenaran kepada teman-teman yang lain. Ya, this is the right kind of friendship. Saya percaya di dalam minggu yang terakhir ini, kita belajar bagaimana kita bisa hidup, bertumbuh, tertanam di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah, di dalam gereja, dan di mana kita akhirnya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita pula mengalami terobosan di dalam kehidupan
kita. Dan ini waktunya teman-teman, bukan nanti bulan depan, tetapi this is the right time for you. Ayo kita bangun kembali relasi kita, ayo kita bangun kembali cell group kita, ayo kita bangun kembali pelayanan di mana Tuhan telah mempercayakan kita untuk melayani, tetapi mulailah dengan membangun relasi yang benar. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa, bukakan kepada kami Tuhan, siapa orang-orang yang tepat untuk kami bangun relasi. Siapa teman-teman yang tepat yang memang Tuhan sudah kirim dalam kehidupan kami. Dan kami perlu untuk membangun relasi yang lebih dalam. Karena kami sadar Bapa bahwa di dalam membangun relasi perlu tanggung jawab dari diri kami terlebih dahulu. Bukan menuntut kepada orang-orang di sekitar kami, tetapi kami yang harus bersikap sebagai seorang teman yang membangun kehidupan teman yang lain pula. Kami harus bersikap sebagai teman yang berani berkata kebenaran kepada teman-teman yang lain pula. Kami harus berperan sebagai teman yang menopang pertumbuhan kerohanian teman yang lain pula. Dan pada saat itu kami bisa melihat bagaimana kami menjadi satu komunitas yang terus berkembang bersama-sama. Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami, berikan kami hikmat dalam mengambil langkah praktis yang harus kami jalani dalam keseharian kami. Dan saat ini hamba mau berdoa, memberkati setiap teman-teman di rumah dimanapun mereka berada. Biar kasih damai yang daripada Allah itu yang memulihkan, yang membalut hati mereka. Mungkin ada yang luka di tengah-tengah relasi yang mereka bangun. Dan saat ini Bapak, aku berdoa Tuhan yang memulihkan. Pengampunan yang datangnya daripada Allah, kasih yang datangnya daripada Allah itu Bapak, memampukan kami untuk kembali belajar untuk mempercayai orang lain, belajar untuk membangun relasi dengan sehat. Dan kami melihat bagaimana kami bisa bertumbuh di dalam bait Allah. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan dan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan damai, sukacita yang datangnya daripada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kalian membutuhkan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan lupa scan QR code yang ada di bawah ini. Dan lewat QR code yang ada di bawah ini pula kamu bisa mendapatkan link untuk mendaftarkan diri mengikuti kelompok kecil yang kita lakukan secara online. Sehingga teman-teman tidak sendirian lagi, tetapi kamu bisa terhubung dengan teman-teman yang lain, di mana kita bisa saling membangun kerohanian kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.